Kesadaran adalah awal dari keselamatan Papua. Papua sedang hancur dan musnah, apa sikap dan tindakan kita? Kesadaran adalah awal dari kebangkitan, awal dari kesuksesan, awal dari pertobatan, awal dari kemenangan, dan awal dari keselamatan. Tanpa adanya kesadaran, bagaimana kita mau bangkit dari keterpurukan? Bagaimana kita mau sukses dari kegagalan? Bagaimana kita mau tobat dari salah dosa? Bagaimana kita mau menang dari kekalahan? Bagaimana kita mau selamat dari kehancuran dan kepunahan etnis? Apakah kita sadar akan hal ini? Papua sedang terancam hancur dan musnah. Tanah air Papua dan isinya sedang hancur, ekosida, budaya Papua sedang hancur, etnosida, moral akhlak Papua sedang hancur, spiritsida, dan etnis Papua sedang terancam musnah, genosida. Apakah kita sadar bahwa Papua sedang hancur dan musnah? Kalau kita sudah sadar bahwa kehancuran dan kepunahan Papua sudah ada di depan mata kita, maka sekarang apa sikap kita? Apakah kita malas tahu diam membisu? Ataukah kita bertindak untuk menyelamatkan Papua dari kehancuran dan kepunahan ini? Hari ini kita tentukan sikap, mau selamat, atau habis musnah di atas tanah leluhurnya. Untuk selamatkan Papua dari kehancuran dan kepunahan adalah tugas kita bersama, baik itu orang asli Papua di dalam sistem NKRI maupun yang ada di luar sistem NKRI, baik petani maupun pegawai, baik tua maupun muda. Kita semua dipanggil oleh Tuhan Pencipta untuk selamatkan keutuhan ciptaannya. Saat ini kita tentukan agenda prioritas. Agenda prioritas yang paling utama dan terutama serta yang paling mendesak dalam hidup kita saat ini di tanah Papua adalah selamatkan Papua dari kehancuran dan kepunahan etnis. Ingat, mengejar harta, tahta, wanita, pria idaman bukanlah tugas prioritas pada saat ini. Setelah Papua meraih kebebasan total barulah silahkan Anda masing-masing mengejar tahta, harta dan lainnya. Fokus kita hari ini adalah sadar, ambil komitmen, bersatu dan bertindak untuk selamatkan Papua dari kehancuran dan kepunahan etnis. Otsus bukan solusi untuk selamatkan Papua. DOB, pemekaran daerah otonomi baru, bukanlah solusi untuk selamatkan keutuhan ciptaan Tuhan di tanah Papua. Otsus dan DOB adalah jembatan untuk memusnahkan etnis Papua dan menguasai serta menghancurkan tanah air Papua. Semua orang asli Papua dan mereka yang peduli Papua, mari ambil sikap saat ini untuk selamatkan keutuhan ciptaan Tuhan di tanah Papua. Waktu ini adalah waktu emas yang Tuhan siapkan untuk kita sadar, ambil sikap dan bergerak. Jangan diam membisu. Selamatkan diri kita masing-masing melalui tindakan nyata, yaitu bertobat dari salah dosa, berdamai dengan siapapun sekalipun musuh, dan bersatu di dalam kehendak Tuhan. Inilah yang Tuhan sedang tunggu kita lakukan sebelum terlambat. Jangan anggap remeh, karena ini sesuai petunjuk Tuhan. Mengapa kita bertobat, berdamai dan bersatu di dalam kehendak Tuhan? Ini prasyarat utama dan terutama yang Tuhan minta kepada kita bangsa Papua lakukan sebagai pengikut Kristus Tuhan, Allah. Karena hanya yang sudah bertobat dari salah dosa, berdamai dengan siapapun sekalipun musuh, dan bersatu di dalam kehendak Tuhan, itulah yang akan diizinkan Tuhan memasuki di alam kemerdekaan tanah suci Papua, Eden Papua. Ingat, negara yang Tuhan mau dirikan adalah negara suci dalam bentuk kerajaan transisi. Anda percaya atau tidak percaya, kerajaan sementara Papua atau kerajaan transisi Papua untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan itu, atas perintah Tuhan sudah lahir sejak tanggal 1 Desember 2020 melalui deklarasi pemulihan bangsa Papua lahir baru di dalam Tuhan pada jam 12 siang di Aula Yamewa Tunas Harapan Padang Bulan Jayapura, sekaligus meluncurkan buku bergulat menuju Tanah Suci Papua oleh JDRP 2. Hari itu, 1 Desember 2020 kami serahkan diri kepada Polsek Abipura untuk mempertanggungjawabkan deklarasi itu, tetapi negara Indonesia melalui TNI Polri hingga sampai hari ini mereka tidak berani periksa, tidak berani tahan dan tidak berani penjara kami. Karena tangan Tuhan menyertai dan melindungi kami untuk mewujudkan rencana dan kehendak Tuhan di atas tanah Papua. Ingat, tak ada jalan lain. Mari kita bersatu mengikuti jalan ini agar segera kita sampai di tujuan revolusi iman atau kemenangan iman. Kenapa revolusi iman atau kemenangan iman? Karena kita akan merdeka berdaulat hanya karena anugerah dari Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Papua akan dipulihkan kemerdekaan 1 Desember 1961. Papua merdeka secara jasmani dan merdeka secara rohani, itulah kehendak Tuhan untuk masuk ke tanah suci Papua. Maka itu, mari kita sadar, ambil komitmen, menyesal, mengaku dosa kepada Tuhan, bertobat, undang Tuhan Yesus di dalam hati kita sebagai Tuhan Juru Selamat, berdamai dengan siapapun, bersatu di dalam kehendak Tuhan, serta menjaga kekudusan di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah prasyarat untuk masuk ke Papua baru tanah suci Papua.
Mari kita mulai lakukan sekarang sebelum terlambat melalui doa puasa, mati raga, ujian dan penyembahan, dan saling mengasihi di dalam Tuhan. Jangan menunda. Tuhan akan segera memulihkan bangsa Papua dengan jalan damai indah pada waktunya. Ada tertulis, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Atas pertolongan Tuhan, Papua pasti bisa. Oleh Selpius Bobi, Koordinator JDRP 2 Jayapura, Kamis, 20 Oktober 2022.